Tahukah Anda bahwa Ford bahkan menggadaikan logonya sendiri untuk bertahan dari krisis keuangan 2008? Atau bahwa GT40, mobil paling Amerika dalam sejarah, sebenarnya lebih banyak buatan Inggris daripada Amerika, dan GT baru dibangun di Kanada? Dan bagaimana dengan fakta bahwa Koenigsegg yang memecahkan rekor kecepatan dunia memiliki mesin Ford Crown Victoria? Bersiaplah, karena hari ini kita akan membahas 101 fakta tentang Ford yang akan sepenuhnya mengubah cara Anda memandang logo oval biru selamanya. 1. Ford adalah perusahaan besar pertama yang menerapkan sistem 5 hari kerja dalam seminggu. Pada tahun 1926, Henry Ford percaya bahwa pekerja yang cukup istirahat akan melakukan lebih sedikit kesalahan. Anda bisa berterima kasih kepada logo oval biru setiap Jumat sore. 2. Logo Ford adalah tanda tangan Henry Ford. Bukan persis tanda tangannya, tetapi jenis huruf Ford Script diciptakan oleh seorang insinyur perusahaan berdasarkan tulisan tangan pribadi Henry. Jenis huruf ini telah ada di mobil selama lebih dari 100 tahun. 3. Nama Mustang memiliki 2 asal-usul. Salah satu perancang, Najjar, ingin menamainya berdasarkan pesawat tempur P-51 Mustang. Dewan direksi menolak ide tersebut dan memilih nama Torino, karena CEO menyukai Italia. Ketika muncul rumor tentang dugaan selingkuhannya yang berasal dari Italia, nama Torino menjadi masalah internal. Najjar mengajukan kembali nama Mustang dengan menggambarkannya sebagai semangat kuda liar Amerika. Dewan direksi menyetujuinya. Nama Mustang berasal dari kisah cinta yang tidak pernah dikonfirmasi oleh siapapun. 4. Mesin belakang Mustang Mach-E memiliki tanda yang bertuliskan, "Kuda poni listrik tinggal di sini." Sebuah isyarat bagi siapapun yang harus membuka kap mesin untuk melihatnya. 5. Pada tahun 1965, Ford adalah produsen mobil pertama yang menawarkan kunci yang dapat dimasukkan dari kedua sisi. Salah satu penemuan yang begitu jelas sehingga sulit dipercaya bahwa seseorang benar-benar harus menciptakannya. 6. Henry Ford dan Thomas Edison adalah sahabat karib. Ketika Edison sekarat, Ford meminta putranya untuk berjaga dan mengumpulkan napas terakhirnya dalam sebuah botol. Putranya pun melakukannya. Botol itu kini berada di Museum Henry Ford. 7. Ford menciptakan jalur perakitan bergerak pada tahun 1913. 500.000 model T diproduksi setiap tahun. Mobil pertama yang diproduksi secara massal dan yang pertama yang terjangkau. Sebelum itu, mobil adalah barang mewah. 8. Model T adalah mobil pertama dalam sejarah yang memiliki setir di sebelah kiri. 9. Model T hanya dijual dalam warna hitam. Cat hitam lebih cepat kering, yang sangat penting untuk jalur perakitan. Ford menyimpulkannya. Setiap pelanggan dapat memilih warna apapun yang mereka inginkan, asalkan warnanya hitam. 10. Mobil pertama yang dijual Ford adalah Model A, seharga $850. Mobil itu sekarang dimiliki oleh Bill Ford, cicit dari pendiri perusahaan tersebut. 11. Ford tidak pernah mengiklankan Model T, hanya melalui dari mulut ke mulut. 15 juta unit. 12. Pada tahun 1928, Henry Ford membangun Ford Land, sebuah kota di hutan hujan Amazon, untuk memproduksi karet murah. Mereka memulai dengan pembakaran lahan terbesar di dunia untuk membersihkan lahan tersebut. Satu-satunya ahli karet yang bersedia pergi tidak tahu apa-apa tentang karet. Ford membatasi jatah makanan agar para pekerja tetap efisien. Para pekerja yang kelaparan memberontak, dan staf Amerika harus melarikan diri ke hutan. Ford menjual tanah tersebut ke Brasil. Kota itu masih ada hingga sekarang. 13. Pada tahun 1914, Ford menggunakan lumut Spanyol sebagai pengisi jok karena harganya sangat murah. Lumut tersebut menarik tungau tanaman, yaitu serangga penggigit.
Setelah mendapat keluhan, perusahaan menarik kembali semua mobil tersebut pada tahun 1915. Penarikan kembali pertama dalam sejarah otomotif disebabkan oleh bantalan lumut yang dipenuhi tungau. 14. Ford menciptakan lampu sein berurutan pada tahun 1964. 3 bohlam di lampu belakang Thunderbird yang mensimulasikan gerakan. Lampu tersebut tidak memiliki fungsi keselamatan. Fungsinya murni untuk tujuan estetika. Ford membutuhkan waktu 1 tahun untuk melegalkannya di seluruh 50 negara bagian. 15. Sebelum mendirikan Ford, Henry Ford meninggalkan perusahaan pertamanya karena perselisihan dengan para mitranya. Perusahaan itu kemudian berganti nama menjadi Cadillac. Tanpa disadari, Ford mendirikan pesaingnya di pasar mobil mewah. 16. 17. Ford membangun pusat kendali Apollo 11 dan memasang unit yang menyampaikan pesan Armstrong. Para astronot tetap mengendarai Corvette. 18. Pada akhir tahun 60-an, Ford mengembangkan Torino Talladega. Torino standar dengan bagian depan yang diperpanjang, yang memenangkan 11 balapan berturut-turut. Dodge diam-diam merespons dengan Charger Daytona, dibantu oleh divisi roketnya. Ya, Dodge memiliki divisi roket. Ford mengetahui hal ini karena mereka memiliki pesawat mata-mata yang terbang di atas lintasan uji. Selama pengujian, Daytona sengaja memulai dengan lambat karena mereka tahu sedang dimata-matai. Dalam balapan, itu adalah mobil tercepat yang pernah ada dalam olahraga ini. Tahun 60-an adalah era yang berbeda. 19. Sasis GT40, pahlawan Amerika di Le Mans, diproduksi oleh perusahaan Inggris Lola Cars. Itulah mengapa GT40 asli memiliki kemudi kanan. Ford GT baru dibangun di Kanada. Mobil yang paling Amerika dalam sejarah ini justru memiliki sedikit hal yang benar-benar Amerika. 20. Auto J, versi tercepat dari GT40, menewaskan Walt Hansgen saat pengujian. Versi yang konon lebih baik menewaskan Ken Miles beberapa bulan kemudian. Penyebabnya tidak pernah ditentukan. Tidak ada yang tahu apa yang menyebabkan salah satu pembalap terbaik dunia kehilangan kendali. 21. Wemauco, Ford membutuhkan waktu 35 tahun untuk membangun penerus GT40. Bukan karena kurangnya usaha. Mereka membangun 7 prototipe, masing-masing lebih buruk dari yang sebelumnya. Karena bosan selama rapat, kepala desainer Theodore membuat sketsa GT40 dan menyadari bahwa jika tidak rusak, jangan diperbaiki. Ketika seorang CEO baru ingin memulai dari awal, Theodore mengecat prototipe tersebut dengan corak klasik, menyambungkan lampu depan, dan memarkirnya di depan lift kantor CEO. Pintu lift terbuka, dan GT sudah menunggu, menyala. Disetujui saat itu juga. 22. Carroll Shelby percaya bahwa nama tidak penting, melainkan mobil itulah yang membuat nama itu terkenal. Untuk membuktikannya, ia meminta seorang mekanik untuk menghitung langkah-langkah antara bengkel produksi dan bengkel balap. 347. Mereka membulatkannya menjadi GT350. Versi yang paling bertenaga disebut GT500, karena 500 lebih besar dari 350. 23. Pada tahun 1969, Ford memiliki terlalu banyak GT500 yang tidak terjual. Mereka membawanya kembali ke pabrik, memasang spoiler, meyakinkan pemerintah untuk mengklasifikasikannya sebagai mobil baru tahun 1970, dan menjualnya kembali. Pemerintah menyetujuinya. Semua GT500 tahun 1970 adalah model tahun 1969 yang telah diperbarui. 24. Di ambang kebangkrutan pada tahun 1980-an, Ford mengumpulkan $3 miliar dan menyatukan para insinyur terbaik dari Ford, Mercury, dan Lincoln untuk membangun Taurus. Mobil itu bagaikan pesawat ruang angkasa. Garis-garis halus, grill yang kokoh, dan lampu depan yang rata. Lampu depan rata saat itu ilegal. Ford
menggugat administrasi keselamatan jalan raya ke pengadilan dan bertanya kepada mereka, apakah Anda menginginkan lampu depan kuno atau Anda ingin mematuhi Undang-Undang Perlindungan Konsumen? Pemerintah menyerah. Taurus diluncurkan pada tahun 1986 dan menjadi mobil terlaris di Amerika. Ford menyelamatkan perusahaan dengan satu model saja, 25. Mesin Shelby GT 500 disebut Predator. Tidak perlu konteks lebih lanjut. 26. John Cena membeli Ford GT dan tidak muat di kursinya karena tidak bisa diatur. Dia menjualnya seharga $1,5 juta Amerika Serikat. $1 juta Amerika Serikat lebih banyak dari harga belinya. Ford menggugatnya karena kontrak melarangnya menjual mobil tersebut selama 2 tahun. Mereka mencapai kesepakatan rahasia. Membayar mobil yang tidak muat di dalamnya, lalu digugat karena menjualnya. 27. Mustang pertama terjual secara tidak sengaja. Sasis nomor 1 dikirim ke dealer di Kanada untuk dipajang. Kapten Stanley Tucker jatuh cinta padanya dan menawarkan untuk membayar harga penuh. Penjualnya terlalu baik untuk menolak. Ford mengetahuinya, tetapi tidak dapat berbuat apa-apa karena itu adalah penjualan yang sah. 2 tahun kemudian, ketika Tucker datang untuk servis, dealer tersebut menawarkan Mustang baru sebagai pengganti mobilnya. Tucker menerimanya. Mobil aslinya dikembalikan ke Ford. 28. 29. Ford F-Series telah menjadi kendaraan terlaris di Amerika Serikat selama 48 tahun. Selama 43 tahun berturut-turut. 1 unit terjual setiap 53 detik. 30. Monster Truck pertama dibangun pada tahun 1979 di atas Ford F250 tahun 1974, yang dijuluki Bigfoot. Kendaraan paling absurd di dunia lahir sebagai van Ford yang dimodifikasi. 31. Ford dikontrak untuk memproduksi Jeep Willys selama Perang Dunia II karena Willys tidak mampu memenuhi permintaan. Versi Ford disebut GP. Kata Jeep berasal dari singkatan tersebut. 32. Selama pengujian transit, para insinyur akan mengendarainya dengan kecepatan tinggi di jalan umum hingga melewati pukul 2 pagi. Polisi mengetahui hal ini dan akan mendekat untuk mengobrol dan melihat bagaimana proyek tersebut berjalan, bukan untuk mengeluarkan surat tilang. Tahun 1960-an adalah era yang berbeda. 33. Ford Bronco menggunakan ban yang sama dengan Jeep Wrangler, yang disebut Goodyear Wrangler. Ford membayar lebih untuk menggandakan nama tersebut sehingga hanya terbaca Goodyear. Menggunakan nama pesaing pada mobil Anda bukanlah langkah yang cerdas. 34. Windham Momper. Ford Ranger memiliki tempat gelas yang bentuknya persis seperti wadah keripik kentang, lengkap dengan ikon yang sesuai. Ia juga memiliki tulisan terbalik di bagian bawah sebuah komponen yang hanya dapat dibaca jika Anda membalikkannya, dan saat itu sudah terlambat. 35. Pada tahun 1980-an, Ford Cosworth sangat mudah dicuri di Inggris sehingga mengasuransikannya hampir tidak mungkin. Ford menurunkan harga sebesar 30%. Sebuah perusahaan keamanan menyelenggarakan kontes. Curi Sierra Cosworth, yang dilindungi dalam waktu kurang dari 20 menit, dan Anda dapat menyimpannya. Kontestan pertama berhasil membawa mobil itu pergi dalam hitungan menit. Setelah itu, tidak ada kabar lagi tentang perusahaan tersebut. 36. Mode drift, Focus RS lahir secara tidak sengaja. Seorang insinyur menyesuaikan distribusi torsi belakang, mobil tersebut melakukan drift, dan para insinyur mulai bersenang-senang hingga seseorang teringat bahwa mereka harus bekerja. Beberapa bulan kemudian, manajer tersebut menyebutkannya kepada kepala teknik global, yang mengatakan untuk menambahkannya sebagai fitur resmi karena terlihat bagus di pasaran. Sesederhana itu. 37. Ford RS 200 untuk Grup B pada tahun 1986 memiliki mobil bermesin tengah, penggerak semua roda dengan tenaga 450 tenaga kuda,
dan lambat, tidak seimbang, serta sulit dikendalikan. Bodi mobil dibuat oleh Reliant, perusahaan yang memproduksi mobil roda 3. RS-200 terlibat dalam kecelakaan yang menewaskan 3 penonton dan secara langsung mengakhiri grup B. 38. Waktu La Prostille. Ford membuat mobil dengan bodi plastik kedelai pada tahun 1940-an. Murah, ramah lingkungan, dan dapat terurai secara alami. Mobil ini tidak pernah diproduksi secara massal, karena Perang Dunia Kedua, yang mungkin merupakan hal terbaik mengingat apa yang terjadi pada bahan yang dapat terurai secara alami seiring waktu. 39. Henry Ford menggugat sebuah surat kabar atas pencemaran nama baik, menuntut $1 juta. Pengadilan memberinya ganti rugi 6 sen. Ia menerima uang tersebut. Ia menjadi orang terkaya kedua di Amerika Serikat. 40. Ford Pinto adalah mobil yang bagus, andal, nyaman, dengan hampir 2 juta unit terjual dalam 4 tahun. Masalahnya adalah tangki bahan bakar, yang terlalu dekat dengan poros belakang. Tabrakan dari belakang akan melubangi tangki dan menimbulkan percikan api. Pinto menjadi bom waktu yang siap meledak. Mobil ini menewaskan 27 orang. Ford menyelesaikan 117 tuntutan hukum di luar pengadilan dengan nilai lebih dari $400 juta. Produksinya dihentikan pada tahun 1980. 41. Ban Firestone pada Ford Explorer pertama tidak mampu menahan bebannya dan meledak di tikungan. Suspensi depan yang rusak kemudian menyebabkan kerusakan lebih lanjut. Explorer terguling. Lebih dari 200 orang meninggal. Ford dan Firestone saling menyalahkan. Hubungan selama 95 tahun antara kedua perusahaan berakhir. Jutaan kendaraan ditarik kembali. Dan skandal tersebut membuat sistem pemantauan tekanan ban menjadi wajib di Amerika Serikat. 42. Mercedes. Pada tahun 2013, divisi Ford di India menerbitkan iklan yang menampilkan wanita yang dibekap di bagasi Vigo untuk mendemonstrasikan kemampuannya. Tokoh publik sungguhan juga dilibatkan. Ford meminta maaf. Mobil yang terlibat adalah Vigo. 43. Ford mendirikan Departemen Sosiologi pada tahun 1920-an yang, dalam praktiknya, merupakan badan mata-mata. Departemen ini memeriksa rumah-rumah tanpa peringatan dan memecat karyawan karena masalah perkawinan. Wanita hanya boleh bekerja jika mereka adalah ibu tunggal. Pria, hanya jika mereka memiliki istri di rumah. Departemen itu menghilang secara misterius. Ford tidak pernah membicarakannya. 44. Ketika Chrysler dan GM menerima dana talangan pemerintah pada tahun 2008, Ford menolaknya. 2 tahun sebelumnya, mereka telah mempekerjakan Alan Mulally, yang menggadaikan seluruh aset Ford, termasuk logo Blue Oval, untuk mengumpulkan dana sebesar $23 miliar. Mereka menjual Land Rover dan Jaguar, melakukan restrukturisasi, dan bertahan tanpa bantuan pemerintah. Langkah paling berani dalam sejarah Ford adalah menggadaikan logonya sendiri. 45. Ford memperkenalkan keypad pada Thunderbird pada tahun 1980. 45 tahun kemudian, pada tahun 2025, fitur itu tidak lagi menjadi standar. Biayanya mencapai €50 per mobil. 46. Koenigsegg CCR 2005. Mobil produksi tercepat di dunia dengan kecepatan 387 km per jam. Menggunakan mesin Crown Victoria Fight 8 yang dimodifikasi secara besar-besaran. Koenigsegg menggunakan mesin Ford hingga tahun 2012. 47. Pada tahun 1972, Ford mengendarai 2 van transit diesel standar di sekitar Monza selama 7 hari 7 malam tanpa berhenti, mengisi bahan bakar di perjalanan, 168 jam dengan daya penuh. Mereka hanya berhenti ketika memecahkan rekor mesin diesel yang beroperasi paling lama di lintasan balap.
48. Sierra RS 500 Cosworth memiliki persentase kemenangan terbaik dalam sejarah motorsport. 84%. Ini bukan mobil yang memenangkan balapan terbanyak, tetapi secara proporsional, tidak ada yang bisa menandinginya. 49. Ford memiliki Volvo dari tahun 1999 hingga 2010 dan memproduksi lemari S melalui anak perusahaannya, Philco. Produsen truk pickup terbesar di dunia ini juga membuat lemari S. 50. 51. Ford Bronco Raptor memiliki logo Raptor yang terbalik pada ban serep belakang, sehingga terlihat di kaca spion. Jadi Anda selalu tahu ban apa yang Anda punya. 25. Ford Focus ST memiliki pemanas khusus untuk wiper kaca belakang, untuk mencegahnya membeku dan menempel pada kaca. Sebuah kemewahan kecil dan fungsional yang memecahkan masalah nyata. 53. Ford menawarkan Fox Body Mustang dengan paket polisi, radio, lampu, dan mesin V8 275 tenaga kuda. Mobil ini menjadi populer di kalangan unit patroli jalan raya. Slogan penjualannya adalah, Ford ini mengejar Porsche untuk mencari nafkah. Slogan itu tidak mengatakan bahwa mobil ini menangkapnya. 54. Dalam buku panduan pemilik beberapa mobil Ford tertentu, nama Jenny dan nomor telepon dari lagu tahun 1980-an muncul tersembunyi di dalam petunjuk sistem hiburan. 55. Lampu sein Mustang berbunyi seperti derap kuda. Ford mengukir kata-kata ground speed pada speedometer. Sebuah penghormatan kepada nama pesawat yang tidak pernah populer. 56. Ford membangun Falcon GT HO untuk ajang Bathurst 500 di Australia dan menyebut HO sebagai handling option, opsi penanganan, alih-alih high output tinggi, untuk menghindari intervensi pemerintah. Mereka memenangkan perlombaan pada tahun 1972. Versi selanjutnya dimaksudkan untuk melampaui kecepatan 250 km per jam di jalan umum. Pemerintah menghentikan program tersebut. Hanya satu prototip yang legal di jalan raya yang pernah dibangun, yang dimiliki oleh seorang dokter gigi. 57. Mustang, Mach-E, dan Bronco tidak menggunakan logo Ford, kecuali oval kecil di pintu Bronco. Ford ingin mereka menjadi merek independen. Hal ini lebih sulit dipertahankan ketika mereka juga memproduksi Ford Puma. 58-59. Ford GT. 7 prototipe yang gagal. Seorang desainer yang bosan dan mencoret-coret solusinya dalam sebuah rapat. Seorang manajer yang ingin membatalkan semuanya. Sebuah prototipe yang diparkir di depan lift. Dan pada akhirnya, sebuah mobil yang bahkan John Cena pun tidak muat di dalamnya. 60. Lincoln adalah yang pertama menyertakan pendingin udara sebagai perlengkapan standar tanpa biaya tambahan. Pada tahun 1971. Continental Mark IV tahun 1974 adalah mobil pertama dengan fitur pencairan embun cepat. Pada tahun 1980, mobil ini menjadi yang pertama dengan panel instrumen elektronik sepenuhnya. 61. Explorer menampilkan cakrawala Chicago di sisi penumpang, tempat mobil ini diproduksi, dan cakrawala Detroit di sisi pengemudi, tempat mobil ini dirancang. Stasiun Michigan Central, yang dibeli dan dipugar oleh Ford juga digambarkan. 62. Pada tahun 1987, Ford merilis iklan yang menampilkan F250 menarik Chevy menanjak sambil menarik Dodge dan GMC di belakangnya. Iklan tersebut menimbulkan banyak perbincangan. Chevrolet merespons dengan video yang menunjukkan Silverado menarik Ford dan Silverado lainnya menanjak sementara truk pickup ketiga menarik Ford lainnya. Ford kemudian meninggalkan jenis iklan perbandingan seperti itu. 63. Sizokonin Biglet.
Ford Explorer generasi pertama sangat berbahaya, sehingga perusahaan penyewaan trailer U-Haul menolak menyewakan trailer kepada pemilik model tersebut. Kebijakan itu masih berlaku hingga sekarang. 64. Pada akhir tahun 1972, Ford memproduksi terlalu banyak Maverick. Mereka memiliki ribuan unit yang tidak terjual. Mereka tidak dapat menemukan tempat penyimpanan yang murah. Mereka menyewa 25 hektar lahan bawah tanah dari tambang batu kapur terdekat dan menyimpan mobil-mobil tersebut di dalam gua selama beberapa tahun. Ford masih menggunakan sistem gua tersebut untuk menyimpan kendaraan. 65. Mustang generasi kelima awalnya direncanakan memiliki suspensi belakang independen. Pada menit terakhir, seorang eksekutif meyakinkan direktur untuk menggunakan poros Falcon karena menghemat 100 euro per unit. Poros kaku, tenaga, dan harga rendah menciptakan legenda Mustang dan video-video kecelakaan. Penghematan 100 euro. 66. Ford memegang rekor penarikan kembali terbanyak dalam sejarah otomotif. 400 juta kendaraan sejak tahun 1966. Tahun ini mereka telah menarik kembali lebih banyak mobil daripada gabungan GM, Honda, Nissan, dan BMW. 67. Getaran mematikan adalah getaran kecepatan tinggi yang telah memengaruhi truk Ford sejak tahun 2005. Masalah ini masih berlanjut. Ford menolak untuk mengeluarkan penarikan kembali dan telah memenangkan semua tuntutan hukum. Menyeimbangkan truk lebih sulit daripada pergi ke bulan. 68. F-150 memiliki bendera Amerika yang tersembunyi di dashboard karena hanya diproduksi di Michigan dan Missouri. Unit buatan Kanada tidak memiliki bendera. Ford menganggap bendera itu penting, tetapi tidak sepenting itu. 69. Mustang GT-D adalah mobil balap legal di jalan raya dengan tenaga lebih dari 800 tenaga kuda. Hanya 1.000 unit yang diproduksi. Dan sebagai pilihan tambahan, Anda dapat membayar untuk memastikan tidak ada pemilik lain yang dapat memilih warna yang sama. Monopoli warna opsional pabrik. 70. Untuk model Ford tahun 2010 hingga 2012 dengan sistem sync, jika volume musik otomatis mengecil saat Anda menekan pedal rem, itu bukan kerusakan. Itu adalah fitur yang dapat dinonaktifkan di pengaturan. Kami menyebutkan ini jika ada yang menghindari pengereman agar tidak melewatkan bagian klimaks lagu. 71. SVT Lightning adalah truk pickup tercepat di dunia pada tahun 2003. SVT mencoba memasang mesin yang sama di Ranger kecil. Mesin itu merusak sasis. Mereka memperkuatnya. Kemudian mobil itu kehilangan kendali. Mereka memasang ban yang lebih lebar. Tetap saja kehilangan kendali. Mereka membatalkannya. Ada Ranger di luar sana yang tidak ada yang tahu cara mengemudikannya. 72. Raptor R memiliki angka 8 kecil pada stikernya. Mesin V8 telah kembali. 73. Mustang baru ini memiliki rem parkir elektronik yang, dalam mode drift, bekerja persis seperti rem parkir hidrolik. Menariknya akan mengaktifkannya, mendorongnya akan menonaktifkannya. Hal itu membenarkan mengapa rem parkir ini bukan sekadar tombol biasa. 74. Setir transit baru dapat dimiringkan untuk digunakan sebagai meja kerja saat kendaraan dalam keadaan diam. 75. Ford membuat 7 gym video mengemudi antara tahun 2000 dan 2008. Semuanya buruk. 76. Pada tahun 1965, Ford menciptakan roda kemudi putar pergelangan tangan untuk Mercury Park Lane, yang memungkinkan manuver dengan memutar pergelangan tangan. GM menirunya beberapa bulan kemudian untuk menghindari ketinggalan pasar roda kemudi putar pergelangan tangan yang belum ada saat itu. 77. Ford Chiron tahun 1961 adalah mobil konsep roda 2 yang distabilkan oleh giroskop. Giroskop tersebut tidak pernah dibangun. Prototipe tersebut dipasang tetap di tanah.
Pada tahun 1960-an, terdapat toleransi yang lebih besar terhadap kegagalan kreatif. E78. Thunderbird versi terbaru memiliki jok semi-elektrik. Bagian bawah elektrik, bagian atas manual. Belum ada yang menjelaskan logika di baliknya secara memuaskan. 79. Crown Victoria adalah mobil polisi terbaik sepanjang masa. Banyak departemen terus menggunakannya hingga hukum memaksa mereka untuk menggantinya. 80. Mobil terbang Harry Potter adalah Ford Anglia 105E tahun 1960, berwarna putih dan biru kehijauan. Rowling memilih model itu karena itu adalah mobil pertamanya. 81. Pada tahun 2025, Ford Mustang akan menjadi mobil muscle car Amerika terakhir yang diproduksi. Akhir dari sebuah genre yang mendefinisikan budaya otomotif di Amerika Serikat selama 60 tahun. 82. Ford telah memiliki Mach-E selama lebih dari 10 tahun. Batas kecepatan, pengunci kontrol traksi, dan volume maksimum saat ada pengemudi lain. Fungsi volume adalah yang paling sulit untuk digugat. 83. Bronco mengeluarkan suara letupan saat pintu yang dapat dilepas digerakkan tanpa semua baut dikencangkan dengan benar. Sebuah peringatan bagi pemilik yang pelupa. 84. Mustang baru memiliki akselerasi jarak jauh. Fitur ini diaktifkan dengan menekan tombol buka kunci lalu kunci saat mesin hidup. Mobil akan berakselerasi secara otomatis dari tempat parkir. Tujuan pastinya belum sepenuhnya jelas. 85. Mobil Ford modern secara otomatis menurunkan volume AC selama panggilan hands-free untuk menghindari kebisingan latar belakang. Ini adalah solusi yang sangat logis, sehingga mengejutkan mengapa butuh waktu begitu lama untuk menjadi standar. 86. Ford telah menyertakan buku panduan pemilik virtual dalam sistem infotainment-nya, dengan tutorial video dan penjelasan interaktif. Buku panduan tersebut berada di dalam mobil, dapat diakses dari dalam mobil. Semua produsen seharusnya melakukan hal ini. 87. 88. Ford Taurus generasi pertama dibatasi secara elektronik karena lebih cepat daripada Mustang 5,8. Sebuah mobil station wagon 4 pintu yang membuat mobil sport dalam jajaran produknya tampak kalah saing. Ford menganggap itu sebagai masalah. 89. Ford GT memiliki kaca spion luar yang asimetris. Kaca spion sisi penumpang diposisikan beberapa sentimeter lebih ke belakang, karena pilar A sangat lebar, sehingga jika tidak, kaca spion tersebut tidak dapat digunakan. Ford mengetahui hal ini. GT memang asimetris dari pabrik, dan tidak banyak yang dapat dilakukan untuk mengubahnya. 90. Ford telah memproduksi truk seri F secara terus-menerus sejak tahun 1948. Lebih dari 40 juta unit. Kendaraan terlaris dalam sejarah otomotif Amerika. 91. Pada tahun 1914, Ford adalah perusahaan besar pertama yang menerapkan jam kerja 8 jam sehari dan 5 hari kerja seminggu. Akhir pekan modern dimulai di sebuah pabrik di Michigan. 92. Raptor R memiliki logo terbalik pada ban serep sehingga dapat dibaca di kaca spion. Bronco memiliki tulisan "Pick Me Up, Baby" di bawah spatbor. F-150 menggunakan bumper depan yang sama dari tahun 1959 hingga 1979, 4 generasi tanpa mengubah bagian tersebut. 93. Untuk memproduksi Model T, Ford memasang sebuah pabrik penggergajian kayu. Dari sisa-sisa kayu tersebut, ia memproduksi arang dengan merek Kingsford. Kingsford tetap menjadi salah satu merek arang terlaris di Amerika Serikat. 94. Ford adalah perusahaan milik keluarga terbesar kelima di dunia. Keluarga Ford mempertahankan kepemilikan 40% atas perusahaan tersebut. Salah satu merek yang paling dikenal di planet ini, seabad kemudian, tetap menjadi bisnis keluarga.
95. Carroll Shelby menempelkan stiker pada Ferrari yang digunakan Ford sebagai studi kasus. Seseorang harus mendesainnya, mencetaknya, dan menempelkannya dengan sempurna rata. Saya yakin mereka mengukurnya. 96. Bronco mengeluarkan peringatan suara jika pintu yang dapat dilepas tidak dipasang dengan benar. Sebuah merek yang memahami pelanggannya. 97. Lincoln adalah produsen pertama yang menyertakan pendingin udara sebagai fitur standar tanpa biaya tambahan pada tahun 1971. Sebelum itu, pendingin udara merupakan fitur opsional yang harus dibayar terpisah di semua mobil di seluruh dunia. 98. Ford SVT Lightning adalah truk pickup tercepat di dunia pada tahun 2003. Tim SVT mencoba memasang mesin yang sama di Ranger. Sasis Ranger bengkok. Mereka memperkuatnya. Kemudian Ranger kehilangan kendali. Mereka memasang ban yang lebih lebar, namun tetap saja kehilangan kendali. Mereka membatalkan proyek tersebut. Di suatu tempat di luar sana ada Ranger, yang tidak ada yang tahu cara mengendalikannya. 99. Ford Mustang GT memungkinkan pembeli untuk membayar biaya tambahan, agar pemilik lain tidak dapat memilih warna cat yang sama. Monopoli warna ini sebagai pilihan katalog merupakan hal baru di industri otomotif. 100. Pada tahun 1971, Ford membangun pesawat komersial pertama dengan struktur komposit. Perusahaan yang sama yang membuat truk pickup juga membangun pesawat militer selama Perang Dunia Kedua dan memantau pendaratan Apollo 11. Logo oval biru memiliki sejarah yang jauh lebih luas daripada yang mungkin disarankan oleh sebuah truk pickup. 101. Ford Mustang, sebuah nama yang lahir dari skandal cinta, mobil pertama yang terjual secara tidak sengaja, mobil yang mengejar Porsche, pencipta genre video kecelakaan tanpa disadari, mobil yang bahkan John Cena pun tidak muat di dalamnya. Dan pada tahun 2025, mobil muscle car Amerika terakhir yang diproduksi. 60 tahun dari satu ide yang tidak pernah sesederhana kelihatannya. Dan itulah 101 fakta yang mungkin belum Anda ketahui tentang Ford. Jika Anda sudah sampai sejauh ini, beritahu saya di kolom komentar mana yang menjadi favorit Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya.